Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di sini di review Kerehore. Kali ini kita on cam lagi ya. Udah lama sekali nggak on cam karena kita mau punya project baru. Jadi ceritanya laptop yang biasa kita pakai ya ini nih. Laptop ini ya. Jadi kita barusan upgrade gear. Jadi gear yang kita pakai untuk rekaman kali ini kita menggunakan Poco X3 GT, yang mana Poco X3 GT ini support untuk video versi log ya, dengan format log ya, yang mana dia akan lebih leluasa untuk color grading. Yang menjadi kendala adalah mode log ini itu mengharuskan gambar ditangkap dalam resolusi 4K, dan laptop kita nih yang tercinta ini sudah tidak mampu untuk mengolah 4K dalam editingnya ya. Jadi sekedar informasi, kita menggunakan Asus X441 UBR. Ini ya, X441 UBR yang pakainya Core i3 7020U. Sebenarnya lumayan oke. Dan ada VGA di state-nya juga nih. Ada VGA Nvidia-nya, MX berapa gitu ya. Sebentar. Nvidia MX kalau nggak salah. Nanti kita kasih subtitle ya, MX berapa. Namun ketika kita coba untuk olah video 4K sudah empot-empotan. Kita kebetulan pakai aplikasi untuk editingnya bukan Adobe Premiere Pro, Filmora ataupun DaVinci Code. Kami pakai Kdenlive ya, yang biasanya dulu dipakai oleh pengguna Linux, versi gratisan untuk editing video. Dan sudah empot-empotan sekali kalau kita olah video 4K, walaupun renderingnya di 1080p ya, tapi bisa sampai 2 jam baru selesai. Oleh karena itu kita akan rakit sebuah PC untuk support kebutuhan kami, yang kita tetap harus Kerehore ya. Kalau teman-teman ingat, kita pernah bikin project untuk mining. Ya, mungkin di sini nih nanti kita tampilkan link videonya. Mining, kita punya motherboard, kita punya beberapa komponen yang cukup bisa diandalkan, yang bisa kita gunakan untuk merakit PC. Kita akan manfaatkan apa yang sudah ada, kita akan tambah atau beli kekurangannya, supaya kita memiliki unit baru untuk proses editing. Yuk kita lihat apa saja yang sudah kita punya kali ini. Yuk langsung saja kita cek barangnya. Oke, kita akan mulai untuk membedah komponen komputer apa saja yang sudah kita punya, sehingga kita bisa memutuskan apa tambahan yang kita perlukan dalam merakit PC kali ini. Oke, kita mulai dari sumber daya yang akan masuk ke PC ya. Jadi kalau Jadi kalau laptop itu kan tadi kita sudah biasa dilengkapi dengan adaptor, sehingga itu dapat menjamin bahwa daya ataupun tegangan yang masuk ke laptop itu sudah distabilkan, sudah tertentu untuk menjaga keamanan dan keawetan unit laptop yang kita gunakan. Berbeda halnya PC, kita perlu stabilizer tambahan untuk memastikan daya atau tegangan yang masuk ke PSU itu sudah stabil. Oke, di project mining kemarin kita beli ini nih teman-teman. Kita beli Matsunaga yang 1000N ya. Jadi kita beli yang 1000 watt kapasitasnya. Oke, kita beli 1000 watt. Ini kalau teman-teman pegang bobotnya, saya yakin teman-teman akan mampu dengan mudah membedakan unit yang bagus atau unit yang memang nampak bagus dibandingkan dengan yang kurang bagus ya teman-teman ya. Ini beratnya lumayan teman-teman. Wah, lumayan sekali beratnya. Oke, saya lihat aja di dalamnya ya, ada apa saja. Nah, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Nah, ini dia nih. Ada apa saja? Ini ada buku petunjuknya. Ini sebuah staff ini sudah selengkap ini. Kemudian ada staff nya seperti ini ya. Nah, ini dia staff nya. Nah, ini ada kwitansinya teman-teman ternyata. Ternyata murah teman-teman. Kita beli cuma 300 ribuan. Ini tahun berapa ini? Kita beli tahun 2021, zamannya Covid dulu ya teman-teman. Zamannya Covid dulu.
kita beli tahun 2021, harganya 300 ribuan untuk Stafford Matsunaga. Untuk harga sekarang saya sudah lama tidak cek, teman-teman bisa cek sendiri ya. Cuman ini penampakannya saya kasih contoh saja ya. Nah, seperti ini. Ada tulisan Matsunaga Stafford. Kemudian jacknya atau colokannya ada dua jenis nih. Jadi nanti dia ada opsi untuk ke 110 volt sama 2220 volt. Nanti tergantung pada PSU yang digunakan. Fuse-nya juga ada dua seperti ini. Seperti itu dia untuk Stafford Matsunaga. Itu modalnya kemarin kita 300.000. Gak tahu ya sekarang harganya berapa. Nanti saya cek, saya tempel di ini ya. Tempel di sini nih di layar. Harga di beberapa salah satu marketplace ya, nanti saya nemunya ya. Harganya berapa? Kalau dulu kami beli di 300.000 dan belinya pun offline ya. Kami beli offline ke toko terdekat. Pada waktu itu kami sedang tinggal di Riau. Saat ini sudah pindah ya. Itu dia unit yang pertama. Kita sudah punya alat untuk menstabilkan tegangan yang akan masuk ke PC kita. Yang kedua, setelah tegangan masuk, kita juga sekarang sudah punya PSU-nya. Karena kebetulan kemarin untuk mining itu kita perlu PSU yang stabil ya, yang nyata karena kita akan mengoperasikan dalam load besar. Kemarin kita beli ini nih, Aerocool ya, apa sih tulisannya, sorry. Nah benar, ini dia Aerocool ya teman-teman. Aerocool, Be Aerocool. Kita beli yang modular. Ini kapasitasnya yang berapa ya, saya agak lupa juga. Nah ini dia yang 650 teman-teman. Kita beli yang kapasitasnya 650 watt. Dan ini kita beli yang modular. Ini penampakannya. Bagian depan, sampingnya. Kayaknya sih udah ada di video untuk project yang kemarin ya, project rakit untuk mining. Cuman ini hanya preview saja teman-teman ya, tentang perlengkapan yang sudah kita punya. Ini dia bagian dalamnya. Meyakinkan teman-teman, asli ini meyakinkan. Nanti switchnya seperti ini, nggak ada. Kemudian ini ada dapat banyak kabel untuk modularnya teman-teman, seperti ini. Oke, ini harganya agak lupa, nanti saya tampilkan juga. Ini kalau nggak salah sih 600 ribuan ya. 600 ribuan sih nggak sampai mahal-mahal kali ya. Cuman ya bukan yang murahan kali, karena ini nyatanya bisa kita gunakan pada waktu itu untuk mining teman-teman. Dan cukup jos ketahanannya. Walaupun ada meleleh-meleleh sedikit ya. Itu. Selain itu sekarang kita sudah punya juga motherboardnya. Waktu itu karena keperluannya untuk mining, kita tidak memerlukan motherboard yang powerful ya. Kita memerlukan motherboard yang banyak slot PCI X-nya. Jadi biasanya kan kalau motherboard normal itu PCI X yang besar itu satu, PCI X yang kecil-kecilnya itu hanya satu juga, jadi hanya sepasang. Tapi motherboard yang kita beli untuk mining kemarin, ini PCI X yang 6 kalinya itu ada 3. Sehingga kita bisa paralelkan 4 VGA dalam proses mining. Kemarin kita beli Samsung H61 ya, untuk soketnya yang 1155. Yang kalau CPU yang prosesor yang support itu sampai Intel Pentium, Intel Core i generasi ketiga. Ini dia unitnya. Kita sudah dapat bracketnya. Waktu itu kita harga beli keyboardnya itu motherboardnya itu 300 ribuan. Ini dia unitnya teman-teman. Ini kebetulan sudah dipasang dengan prosesornya ya. Nih, ini H61 S2 dari Samsung. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini PCI X 16 kali, sorry. PCI X 16 kalinya ada satu, kemudian yang kecil-kecilnya PCI X 1 ya, sorry bukan 6 kali, itu ada 3, 1, 2, 3. Ini menjadi kelebihan. Ini bisa kita manfaatkan untuk beberapa card lain ya, seperti sound card, wifi dan lain-lain. Jadi tetap berguna nantinya teman-teman ya. Ini harganya 300 ribuan waktu itu.
Kemudian kita punya prosesornya, ini tapi nggak kita buka ya, karena nanti repot harus pasang pasta lagi. Kita pakai Pentium G860 yang 3 GHz teman-teman. Nanti nggak tahu sih, pokoknya kita pakai yang ada dulu. Nanti kita coba apakah ada bottleneck saat penggunaan setelah kita lengkapi semua komponennya atau tidak. Kalau ada bottleneck di prosesor misalkan, kita akan pertimbangan untuk ganti. Kita ambil Core i7 mungkin generasi ketiga yang cukup mumpuni. Kemudian kita juga sudah punya RAM-nya. RAM kita pakai DDR berapa ini? RAM DDR3 PC 12800. Kebetulan karena kemarin kita keperluannya untuk mining, kita hanya perlu 2 GB saja. Nggak besar-besar, yang penting cukupan untuk mining pada saat itu. Nanti kita akan tambah, ini kan cuma 2 slot ya. Kita akan tambah 8 GB paling. Kita coba cari RAM 8 GB. Kemudian kita pasangkan seperti apa performanya. Itu dia. Dan yang terakhir, kalau teman-teman cek di project mining kemarin kan ada banyak VGA ya. Tadi kita pakai beberapa VGA ya. Kita sudah jual 3, kita pakai 4 VGA seperti informasi tadi ya. Kita pakai 4 VGA. Kemudian kita setelah mining stop, kita jual 3 VGA yang semuanya yang Nvidia kita jual semua. Sekarang tinggal satu yang belum laku dan akan kita manfaatkan untuk project kali ini, yaitu kita punya RX 480 dari Radeon ya. Oke. Dari Radeon RX 480, harganya pada waktu itu kami beli di 4 jutaan ya, 4 atau 5 juta, saya agak lupa. Harganya hari ini sangat murah sekali, paling 2 jutaan. Oleh karena itu, daripada rugi terlalu jauh, kita pakai saja ini. Dan kebetulan kita punya project yang kali ini. Kita punya Radeon RX 480. Mana ya keterangannya ya? Sebentar, saya carikan dulu. Nah, ini dia. Ini dia. Kelihatan ya, nggak tahu fokus soalnya. Nah, ini dia. RX 480 ini GDDR5 8 GB. Cukup mumpuni. Nanti kita lihat ya. Ini sangat powerful si VGA-nya. Tapi motherboard-nya dan prosesornya nggak tahu powerful atau enggak. Nanti RAM kita tambah sih. Harusnya masih cukup oke. Kita lihat nanti bottleneck-nya di mana. Kita nanti akan langsung testing render. Kita pakai Kdenlive saja ya, supaya gratisan dan tetap legal. Kita akan pakai Kdenlive, kita coba olah video 4K seperti apa, apakah mumpuni atau tidak. Sementara yang kita punya baru itu ya, kita punya stabilizer, kita punya power supply, motherboard, prosesor dan RAM-nya, RAM secukupnya. Kita juga punya VGA. Dan yang barusan kemarin kita beli itu baru kita beli casing. Casing kita yang Kerehore tetap ya. Kita beli casing build up. Entah Dell, Lenovo atau apa. Nanti sellernya yang pilihkan sih. Karena tidak bisa milih apa casing yang dimau. Kemudian kita beli mouse dan keyboardnya. Kemudian kita juga beli kabel SATA. Beli SSD. Beli bracket SSD ya, karena tadi build up itu kan biasanya mungkin belum support SSD, masih hard disk yang lebarnya 3,5 inch, karena SSD 2,5 inch. Nah, kita beli bracket. Nanti kita tambah-tambah ya, monitor kita belum beli, kemudian apalagi ya, paling ya itu yang belum kita beli. Speaker mungkin nanti ya, karena kan di monitornya biasanya belum ada suara, kita beli speaker. Nanti kita lihat, kita pasang apakah cukup jos atau tidak. Nanti ini agak panjang. Setelah video ini mungkin kita akan unboxing salah satu komponen yang barusan kita beli. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya kalau barang yang sedang kita cicil beli sudah sampai. Sementara itu, semoga teman-teman bisa mengikuti video ini ke depannya sampai kita dapat goal, kita dapat unit baru untuk support video editing di Review Kerehore. Ahmad dari Review Kerehore undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.